lovely people, welcome to the art of teaching. Nah, di episode kali ini aku akan membahas atau mereview buku The Smartest Kids in the World and How They Got That Way. Penulisnya Amanda Ripley. Amanda Ripley ini adalah seorang jurnalis yang melakukan investigasi untuk mencari tahu alasan kenapa sih anak-anak di 3 negara dengan skor PISA tertinggi di dunia, yaitu Finland, South Korea, dan Poland, itu kenapa mereka bisa sepintar itu. Nah, dengan investigasinya ini, dia menemukan banyak sekali fakta-fakta yang menarik untuk dibahas dan mungkin bisa dicontoh untuk Indonesia. Waktu si Amanda Ripley membuat buku ini, kebetulan Finland adalah negara dengan skor PISA tertinggi di dunia. Tapi saat ini, negara dengan skor PISA tertinggi di dunia bukan lagi Finland. Tebak negara apa? Singapore. Jadi saat ini Singapore has the smartest kids in the world. Dan setelah saya cari tahu, sistem teacher training di Finland dan di Singapore itu nggak jauh beda. Untuk masuk jurusan pendidikan saja adalah sesuatu yang sangat sulit untuk orang-orang di Finland dan di Singapore. Jadi, untuk masuk ke jurusan pendidikan, ada banyak sekali tesnya dan kira-kira hanya 1 dari 12 orang yang diterima untuk masuk ke jurusan pendidikan. Hal ini tentu berbeda banget sama Indonesia, karena dulu saat saya ingin masuk jurusan pendidikan, saya ingat passing grade-nya itu rendah dibandingkan dengan jurusan teknik, hukum, kedokteran. Itulah kenapa di Indonesia hampir semua orang tuh bisa jadi guru, tapi belum tentu mereka bisa mengajar. Oke, setelah lulus dari jurusan pendidikan, apakah semua orang di Finland dan Singapura langsung bisa mengajar di sekolah, langsung jadi guru? Enggak, jadi mereka itu harus melewati training. Training di Finland itu setahun, dan mereka ditempatkan di sekolah yang sudah ditentukan dari negaranya. Misalnya di sekolah A, mereka diberikan mentor juga untuk membantu mereka mengajar, memberi feedback, memberi arahan. Jadi selama 1 tahun itu mereka latihan mengajar, belum resmi menjadi guru, dan diberi masukan dan terus-terusan diberi training. Setelah resmi menjadi guru pun, setiap guru di Singapura akan menerima rapot. Yes, nggak cuma murid, tapi guru juga punya rapot di Singapura. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem training guru di Singapura dan Finland ini adalah we need to train our teachers more. Mungkin juga ada sistem yang bisa membuat bukan hanya students yang dinilai, tapi guru juga dinilai performance-nya. Sekolah yang memiliki anak-anak paling pintar, menghargai gurunya dengan baik, dan memberikan training dengan baik. Poin kedua yang membedakan kesuksesan belajar anak-anak Finland, Singapura, dan anak-anak di Indonesia adalah minat belajar. Di sistem sekolah Finlandia, nggak ada anak yang nggak naik kelas dan nggak ada juga kelas akselerasi. Kenapa? Jika ada seorang anak yang tertinggal dari teman-temannya, anak ini akan diserbu berbagai bala bantuan. Bantuan ini disebut student welfare. Member dari student welfare ini adalah guru kelas, guru pelajaran yang ketinggalan itu, psikolog, dan nurse sekolah. Bantuannya berupa extra lesson, terus extra counseling, lalu setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, student welfare ini akan melakukan rapat untuk membahas progresi anak tersebut. Kira-kira apalagi yang bisa dilakukan untuk membantu anak ini keep up dengan teman-temannya. Nah, orang Finland juga nggak percaya sama kelas akselerasi, karena mereka meyakini bahwa anak-anak itu belajarnya nggak bisa dicepet-cepetin. Sementara kalau anak ini masuk ke kelas akselerasi, mereka harus menguasai 3 tahun pelajaran hanya dalam waktu 2 tahun. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mendalam. Dan saya setuju banget dengan kurikulum Merdeka saat ini. Guru sekarang bisa memperdalam setiap skill yang dibutuhkan oleh student, sampai gurunya yakin semua student sudah memahami. Guru-guru di Finland dilatih untuk nggak terlalu memikirkan latar belakang students, apakah students ini berasal dari keluarga yang mampu atau tidak mampu. Kenapa? Nah, guru ini punya quote yang menurut saya bagus banget. All students are the same, privilege doesn't matter, it's your brain that counts. Jadi katanya itu, semua anak itu sama, privilege itu nggak ada bedanya, semuanya punya otak dan semuanya bisa belajar. Dan all kids could improve, semua anak bisa improve, bisa belajar dan menjadi lebih baik.
Apakah dengan aktif di kegiatan sekolah menjamin nilai anak Anda bagus? Enggak. Jadi, menurut buku ini, di orang-orang di Amerika itu, setiap sekolah memiliki kegiatan, orang tua murid-muridnya itu pasti dengan rajin membantu sekolah. Tapi, apakah ini memberikan dampak positif ke nilai anak mereka? Apakah nilai anak mereka bagus karena ini? Enggak. Di buku ini, orang tua yang terlibat aktif dengan sekolah, justru anak-anaknya itu nilainya ada termasuk anak-anak yang nilainya kurang. Kalau begitu, tipe dukungan orang tua seperti apa sih yang bisa membantu anak-anak menjadi lebih pintar? Read when your children are young. Jadi sebagai orang tua yang kita bisa bantu untuk membantu anak kita menjadi pintar adalah rajin membacakan buku ketika mereka masih kecil. Selain itu juga kita harus sering-sering ajak anak kita ngobrol tentang current affairs, tentang political affairs, tentang berita hari ini. Kalau misalnya kita lagi nonton film bareng anak, setelah nonton film juga kita ajak ngobrol. Hal ini penting untuk meningkatkan critical thinking skill. Setiap anak pulang sekolah, kita bisa tanya 4 hal. Hari ini di sekolah belajar apa? Hari ini gimana sekolahnya? Seru? Apa yang seru di sekolah? Hari ini ada sesuatu yang seru nggak? Hari ini ada sesuatu yang bikin kamu seneng nggak? Apa tuh? Nah, kita juga bisa menceritakan apa yang kita lakukan ketika mereka sekolah. Orang tua dan anak sama-sama sharing kegiatan mereka hari itu. Dan jangan lupa tanyakan apa yang mau mereka lakukan besok pagi. Dengan begini, anak akan termotivasi untuk belajar and they will be motivated to do well at school because they want to show you that they're doing good at schools and everything is improving. Nah, ada tips menarik untuk memilih sekolah yang memiliki world class education untuk anak kita. Setelah mengamati berbagai sekolah di negara-negara yang memiliki anak-anak pintar ini, Amanda Ripley membuat sebuah checklist untuk membantu orang tua memilih sekolah untuk anak-anaknya. Pertama, usahakan ketika kita bisa visit ke sekolah, jangan perhatikan gurunya, tapi observe the students. Make sure anak-anak ini terlihat aktif dan bersemangat belajar. Kalau kita lihat anak-anak ini aktif dan semangat, itu berarti gurunya juga semangat dan niat dalam mengajar. Kalau bisa, kita ngobrol sama students-nya. Nah, kalau ngobrol sama students-nya, apa aja sih yang bisa kita tanyakan? Apa yang kamu pelajarin di kelas yang barusan? Sibuk nggak? Kegiatannya ngapain aja? Apakah teman-teman kamu di kelas itu selalu ikutin apa kata guru? Dan ini yang penting. Kalau kamu nggak ngerti sesuatu atau kamu pengen tahu sesuatu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tanya gurunya? Apakah kamu tanya teman? Apakah kamu biasanya diem aja? Carilah sekolah dengan budaya, kalau nggak tahu, bebas bertanya. Jadi kebanyakan anak-anak itu akan belajar kalau mereka bertanya. Kalau mereka nggak nanya, mereka nggak tahu. Jadi carilah sekolah yang mendukung students-nya untuk speak up. Nah, terus sebisa mungkin kita harus ketemu sama orang tua yang anaknya udah sekolah di sini. Nah, saat bertemu dengan orang tua ini, kita bisa tanya, apa sih menurut Bapak atau Ibu kelemahan di sekolah ini apa ya? Kalau kelebihan kan banyak, kalau kekurangannya apa? Nah, yang paling penting adalah sesi ketemu sama prinsipal atau ketua yayasan. Nih, saat bertemu dengan prinsipal atau ketua yayasan atau ketua kaprodi, ada banyak hal-hal yang harus kita tanyakan. Yang pertama, how do you select your teachers? Gimana cara Bapak atau Ibu memilih guru untuk mengajar di sekolah ini? Jawaban yang bagus adalah kepala sekolah ini memilih guru berdasarkan interview dan micro-teaching. Calon guru diminta untuk praktek mengajar, bukan murid ya, tapi ke beberapa guru lainnya. Jadi dia pura-pura kayak role play, dia ngajar dan guru-guru lainnya itu sebagai murid. Dari sana akan kelihatan skill ngajar guru ini seperti apa. Guru-guru yang menjalani wawancara dan micro-teaching ini, kalau sudah lulus, itu berarti dia adalah guru yang memiliki skill mengajar yang baik. Selanjutnya, tanyakan, how do you make your teachers better at their job? Bagaimana cara sekolah mendukung guru untuk menjadi pengajar yang lebih baik? Jawaban yang oke adalah kalau ada observasi secara berkala, ada feedback, dan tentu saja ada training untuk gurunya. Nah, key takeaways dari video review ini adalah ada 3 hal yang bisa kita pelajari untuk Indonesia. Pertama, we need to appreciate teachers karena mereka adalah penentu keberhasilan belajar anak-anak. Jadi, kita harus kasih feedback untuk guru dan training guru dan tentu saja beri guru gaji yang layak. Yang kedua, we need to support the students' dream. Regardless latar belakang mereka, kita harus memberi support yang sama
dan adil ke murid-murid kita. Dan yang ketiga, as parents, we need to support our children by reading to them when they're young, rajin-rajin membacakan buku ketika anak kita masih kecil sehingga minat membacanya tinggi. Dengan minat membaca yang tinggi, minat belajar juga lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman mau baca bukunya sendiri, akan aku kasih link belinya di bawah. Alright folks, thanks so much for watching. If you find this video useful, please subscribe, like, and share, and I'll see you next week in the next video. Bye-bye!